Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zulfikar Gustiadi, beserta rekan saya. Hai Pak Surya. Di sini kami akan memaparkan laporan tugas besar struktur baja lanjut, yang dimana dosen pengampunya itu Bapak Prikma Sukmayuwana, STMT, dan asistennya yaitu Kang Ahmed. Jadi, laporan tugas besar ini disusun oleh kami berdua, dengan saya sendiri, dan rekan saya Elang Eka. Yang pertama ada dana bangunan. Terlihat di sini ada portal gempa, ada sudut-sudut dengan jarak 7 meter, dan untuk arah Y dengan jarak 6 meter. Di sini kemudian ada data perencanaan bangunan struktur ini berfungsi untuk gedung perkantoran dengan jenis strukturnya struktur baja. Sistem strukturnya kita menggunakan 3, yang pertama ada SMF, CBF, dan EBF. Yang berjumlah lantainya 3 berada di kota Bandung dengan beban gempanya menggunakan metode statik ekuivalen, serta jenis tanahnya tanah sedang, dan atapnya kita memakai slab deck. Untuk spesifikasi materialnya dan standar acuannya, yang pertama material decknya kita menggunakan kuatan deck FC 20 MPa, kemudian material bajanya dengan modulus elastisitasnya 200.000 MPa, kemudian ada angka poisonnya 0,3, serta berat jenisnya 7.850 kg per meter persegi, dengan tegangan lelehnya 250 MPa. Kita menggunakan acuan SNI 1727 2020 untuk beban, kemudian SNI 1726 2019 untuk gempa, dan terakhir kita menggunakan SNI 1729 2020 mengenai perencanaan baja. Kemudian yang pertama ada pembebanan yang akan nanti kita masukkan pada permodelan etaps. Pada rencana kita ada beban mati yang merupakan beban struktur itu tersebut, beban berat jenis material yang ada di strukturnya. Kemudian ada beban hidup, beban yang bersifat tetap dan dapat berubah-ubah selama masa penggunaan bangunan. Kita mengacu pada SNI 1727 2020 yang di sini ada ruang perkantoran, ruang pertemuan, toilet, dapur, dan lain-lain. Kemudian ada beban mati tambahan yang merupakan beban non struktural yang berada di atas elemen struktur dan tetap selama umur bangunan. Dan dia bukan bagian dari elemen struktur utamanya. Kemudian kita memasukkan beban gempa statik ekuivalen. Yang pertama ada periode fundamental struktur mengacu pada SNI 1726 2019. Karena tipe struktur kita rangka baja pemikul momen, maka sudah ditandai apa yang dengan CT 0,0724 dan X 08. Untuk faktor keutamaan gempa kita masuk kategori 2 dengan didapat IE-nya 1. Kemudian klasifikasi situsnya tanah sedang. Kemudian kita menggunakan aplikasi RSA untuk mendapat analisis untuk dimasukkan ke permodelan. Karena kita berada di lokasi Bandung, maka kita mencari itu dan dapat SDS dan SS dan S1-nya. Kemudian ada kombinasi pembebanan untuk struktur atap terlihat pada persamaan sebelah kiri di sini, dan faktor reduksi mengacu pada 1729 2020. Nah, di sini kita sudah masuk ke permodalan atasnya. Di sini terlihat gambar 3D-nya. Kemudian ada portal penahan gempanya. Jadi portal penahan gempa di sini bermaksud untuk menambah kekakuan si strukturnya. Kemudian di sini ada layout lantai 2 dan lantai 3. Di sini ada poin di tengah-tengah ini. Kemudian yang untuk sebelah pada grid B2 di sini ada tangga, dan D4 itu tangga juga. Kemudian di sini ada kita memasukkan SDL pada lantai 2 dan 3 sebesar 1,6.
Kemudian SDL atap kita memasukkan 0,9735. Di sini ada beban dinding, kita memasukkannya pada balok-balok di luar saja pada lantai 2 dan 3. Nah, setelah semua pembuanan dimasukkan, kita ngecek rasio kapasitas penampang. Di sini terlihat aman ya. Untuk di sini untuk rasio kapasitas penampang kolom terlihat berwarna biru dan hijau, tidak ada warna merah, yang berarti aman pada pemodelan. Kemudian ada rasio kapasitas balok pada lantai 2. Di sini juga terlihat tidak ada warna merah. Kemudian sama di balok atap juga tidak ada berwarna merah. Selanjutnya memasuki analisis beban gempa statik ekuivalen. Untuk berat seismiknya merupakan berat struktur itu sendiri pada lantai 1 pada story 1 dapat arah X-nya 273 kg dan arah Y-nya 273 kg. Samanya hampir sama pada story 1 dan story 2. Untuk lantai atapnya didapat arah X-nya 301.000 kg dan untuk arah Y-nya juga sama. Kemudian ada gaya geser mengacu pada SNI 1726/2019 pasal 7.8.1 gaya dasar seismik atau V dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut. Jadi untuk rumusnya V sama dengan CS dikali W. Didapat hasilnya V-nya 698,722 kN. Kemudian ada gaya geser dinamik didapat dari analisis operator dengan Vx dan V-nya sama 784.000 kN. Nilai tersebut memenuhi syarat karena V dinamik lebih besar daripada V statik. Kemudian ada periode struktur, hasilnya menunjukkan pada periode alami struktur berada di antara 0,4199 detik dan 0,588 detik. Nilai ini menempatkan bangunan dalam kategori periode pendek hingga menengah, yang berarti respon dinamik struktur akan didominasi oleh percepatan gempa. Kemudian ada kemudian ada drift rasio atau simpangan. Jadi perpindahan simpang mengukur perpindahan horizontal relatif antara dua lantai yang berurutan. Jadi di sini kita mengecek, kemudian drift limit pada permodalan kita lebih kecil dari 60.000 mm. Maka semua pada displacement pada semua lantai oke. Terlihat di sini ada grafik simpangan antar tingkat ya. Kemudian ini untuk perhitungan kapasitas penampang. Kita wajib menggunakan profil baja jenis HDM atau High Ductility Member mengacu pada acuan SNI 7860/2020 untuk seluruh gedung baja. Kita menggunakan profil balok gempanya itu IWF 400 200 kali 12 kali 16. Di sini ada pengecilan ADM bagian sayap dengan rumus lambda sama dengan BF per TF. Didapat lambdanya 6,25. Kemudian ada perhitungan lambda HP didapat 10,748. Kemudian bagian badan sama dengan lambdanya 28,5. Dikarenakan lambdanya lebih kecil daripada lambda HP, maka profil yang dipilih termasuk daktil tinggi. Kemudian ada perhitungan kapasitas penampang pada momen nominal. Di sini kita menguji kompak dan tidak kompaknya
terhadap perhitungan manual dan etaps. Kemudian dengan rumus-rumus sebagai berikut, maka pemeriksaan kekuatannya terlihat sebelah kanan di sini. Arah X-nya memenuhi dikarenakan kurang dari permodelan yang di etaps. Kemudian arah Y-nya juga sama, serta pada rasionya MUX per VMNX ditambah MY per VMNY. Rasionya juga kurang dari 1 maka memenuhi. Di sini kemudian ada perhitungan sistem sambungan. Sambungan baja adalah elemen penghubung antar batang struktur baja, termasuk balok-kolom, balok-balok, kolom-kolom, balok anak, dan balok induk, yang berfungsi menyalurkan gaya tarik, tekan, geser, dan momen secara aman dari satu elemen ke elemen lainnya. Pada perencanaan kali ini, menggunakan sambungan dengan tipe RBS atau Reduced Beam Section, yang dimana tipe RBS ini merupakan salah satu inovasi dalam perancangan sambungan balok kolom pada struktur baja yang dirancang untuk meningkatkan kinerja seismik bangunan. Konsep utama dari sambungan ini adalah dengan mengurangi luas penampang balok, khususnya pada bagian sayap atau flange, di area tertentu yang terletak pada jarak tertentu di muka kolom. Pengurangan penampang ini dilakukan secara terkontrol sehingga membentuk zona lemah yang direncanakan, yang sering disebut sebagai fuse element atau elemen disipasi energi. Dapat dilihat gambar sebagai berikut adalah contoh gambar sambungan tipe RBS atau Reduced Beam Section. Untuk perhitungan sistem sambungan RBS ini membutuhkan material sebagai berikut. Yang pertama ada material baloknya. Material balok menggunakan ASTM A36 dengan modulus elastisitasnya 200.000 MPa dengan yield strength-nya itu 78,5 kN per meter kubik dan FL-nya 350 MPa dan FU-nya 480 MPa. Untuk material kolomnya ASTM A36 dengan FL 250 MPa serta FU-nya 400 MPa. Kemudian ada plat pengakunya. Kita menggunakan material ASTM A36 dengan modulusnya 200.000 MPa. Kemudian ada yield strength-nya 78,5 kN per meter kubik. FL-nya 3,5 MPa, FU-nya 480 MPa. Berdasarkan hasil analisis pada perhitungan sistem sambungan RBS, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi potongan RBS arah memanjang atau A dengan panjang 150 mm, kemudian ada panjang zona RBS atau B sepanjang 300 mm, kedalaman potongan sayap balok 45 meter, jari-jari lengkung potongan RBS sebesar 272,5 mm, jarak sambungan RBS dari muka kolom ada 600 meter, kemudian jarak antar sendi plastis balok 5.800 mm, kemudian ada tebal plat menerus continue plate sebesar 24 mm, kemudian ada lebar plat menerus sebesar 144 mm serta tebal plat pengganda zona panelnya berada di 8 mm. Kemudian untuk perhitungan sistem sambungan sistem gravitasi balok kolom didapat dari hasil analisis sebesar tebal guset plate-nya yaitu 15 mm, kemudian tinggi guset plate-nya 290 mm, lebar guset plate-nya 80 mm, diameter bautnya kami menggunakan 22 mm, untuk luas bautnya ada di 380,1 mm persegi, untuk diameter lubang bautnya di 24 mm. Kami menggunakan jumlah bautnya untuk sambungan balok kolom ini sebanyak 5 buah. Untuk lebar lasnya sepanjang 6 mm, jumlah sisi lasnya 2 mm, kemudian ada jarak horizontal baut ke tepi plat web 40 mm, jarak vertikal baut atas ke tepi plat web 40 mm, jarak vertikal baut bawah ke tepi plat web 70 meter, kemudian ada jarak antar bautnya sepanjang 70 mm dan jumlah bidang gesernya 1 mm. Untuk sistem gravitasi balok anak ke balok induk kurang lebih sama, hanya beda di tinggi guset plate-nya mungkin di 290 mm dan tebal guset plate-nya 15 mm dan jumlah baut yang digunakannya juga hanya 4 buah. Dan ini ada gambar detail sambungan dari sambungan RBS dan sambungan gesernya. Yang sebelah kiri ini ada sambungan geser, yang sebelah kanan ada sambungan geser.
Lanjut ke Special Concentric Brace Frame atau SCBF. Nah, untuk SCBF ini dapat dilihat permodelannya sebagai berikut, di mana si SCBF ini ditambah dengan bracing yang dipasang di dalam portal gempa yang dapat dilihat pada gambar 3D-nya. Ada bracing membentuk V tapi terbalik. Dan ini ada tampilan end moment release lantai atapnya, yang dimana tiap-tiap baloknya kita kasih end moment release. Untuk di lantai 1 dan 2-nya sama kita moment release. Dan ini end moment release potongan A, yang dimana untuk balok pada portal gempa ini tidak dirilis, kecuali di bracingnya kita rilis. Kemudian ada analisa beban gempa statik ekuivalen dari sistem struktur CBF-nya, yang dimana berat seismiknya untuk lantai atap sebesar 301.642 kg, untuk lantai 1 dan 2-nya 274.134, dengan didapat nilai W-nya sebesar 8.335 kg. Kemudian untuk periode struktur di sini untuk mendapatkan angka 1 berada di modal ke-7 untuk periode struktur sistem struktur SCBF-nya. Serta untuk gaya geser dasarnya menurut SNI 1726/2019 dengan persamaan CS kali W. Untuk CS-nya kita didapat sebesar 0,131 dikalikan 8346, jadi didapat 1900,44. Kemudian ada drift ratio atau simpangannya, di mana displacement lantai 1 sebesar 1,381, kemudian ada displacement lantai 2 2,956 untuk arah X-nya, dan displacement lantai atap sebesar 4,126, yang dimana si inelastic drift-nya kurang dari drift limitnya, maka dapat dilihat grafik simpangan antar tingkatnya sebagai berikut. Kemudian ada interpretasi luaran, gaya dalam dari sistem struktur SCBF ini, yang dimana gaya dalam seperti momen, gaya geser, dan gaya aksial dapat dilihat sebagai berikut. Untuk rekapannya kami sudah buat, di mana pada kolom IWF 600, 300, 12, 20 untuk momen M2-nya sebesar 6,9. Untuk momen 3-nya didapat 23,15. Untuk gaya gesernya yang V2 didapat 9,5. Gaya geser V3 didapat 2,2 dan gaya aksialnya didapat 319,79. Untuk balok 3,5 212/16 didapat momen M3-nya sebesar 16,334. Untuk gaya gesernya didapat 21,778 dan gaya geser yang lainnya aksial seperti momen M2, V3 dan P-nya 0. Untuk rasio kapasitas didapat sebagai berikut. Berdasarkan hasil evaluasi rasio kapasitas pada elemen rangka, diperoleh nilai pemanfaatan tertinggi sebesar 0,143 pada profil penampang IWF 600, 300, 12, 20. Sementara untuk penampang IWF 3,5 212 16, rasio maksimum tercatat sebesar 0,077. Data tersebut mengindikasikan bahwa rangka-rangka tersebut masing-masing telah memikul beban sebesar 14,3% dan 7,7% dari total kapasitas atau kekuatan nominal yang sanggup ditahan oleh material, yang menunjukkan bahwa profil pertama telah mendekati batas desain izinnya. Kemudian ada perhitungan kapasitas penampang. Yang pertama kita menghitung kapasitas penampang bracing. Dengan tegangan lelehnya, yield stress-nya sebesar 250 MPa, serta modulusnya yaitu 200.000 MPa. Di sini kami menggunakan bracing dengan profil hollow 125 kali 125 dikali 6 kali 6. Dengan inersianya sebesar 25.565 mm. Yang pertama, menghitung kelangsingan penampang sayap pada badan bracing. Dengan kelangsingan penampang sayap dengan rumus B per TF didapat nilai
kelangsingan penampang sayapnya sebesar 20,833. Untuk batas kelangsingan maksimum untuk penampang kompaknya, kita menggunakan rumus 1,12 dikali akar E per FY. Didapat untuk angka LP sebesar 31,678. Untuk non-compact, kita menggunakan 1,4 dikali E per FY. Didapat LR-nya sebesar 39,598. Berdasarkan nilai tersebut, nilai kelangsingan sayapnya, maka termasuk penampang hollow 125 ini termasuk penampang compact. Untuk sambungan bracing pada balok kolom, digunakan spesifikasi material baja A36 dengan FL-nya 250, untuk FU-nya 400 dan modulusnya 200.000. Untuk bautnya sendiri menggunakan baut A325M dengan FNT-nya sebesar 622,5 MPa, FNV-nya 398 MPa, serta VA-nya 490 MPa. Didapat untuk sambungan bracing pada balok kolom ini, berdasarkan hasil analisis, berikut kesimpulannya dengan tebal gusset plate-nya setebal 15 mm, kemudian untuk tingginya yaitu berada di 200 mm, lebar gusset plate-nya 150 mm, dan diameter bautnya menggunakan 22 mm. Untuk luasan bautnya sendiri ada di 380 mm persegi. Untuk diameter lubang bautnya di 24 mm, jumlah bautnya kami menggunakan 4 buah. Untuk lebar lasnya ada di 6 mm, jumlah sisi lasnya 2 mm, kemudian ada jarak horizontal baut ke tepi plat web-nya 35 mm, jarak vertikal baut ke atas tepi plat web-nya 35 mm, jarak vertikal baut bawah ke tepi plat web 70 mm, dan jarak antar bautnya 75 mm, serta jumlah bidang gesernya sebanyak 1 meter. Untuk kesimpulan sambungan sistem gravitasi balok kolom sistem struktur CBF ini, dengan tebal gusset plate-nya berdasarkan hasil analisis, didapat 15 mm, kemudian tinggi gusset plate-nya 290 mm, lebar gusset plate-nya 80 mm, diameter bautnya 22 mm, luasan bautnya 380 mm persegi, diameter lubang bautnya 24 mm, jumlah bautnya kami menggunakan 5 buah, kemudian lebar las sepanjang 6 mm, jumlah sisi lasannya 2 mm, jarak horizontal baut ke tepi plat web-nya 40 mm, jarak vertikal baut atas ke tepi plat web 40 mm, jarak vertikal baut bawah ke tepi plat web 70 mm, jarak antar bautnya 70 mm, dan jumlah bidang gesernya 1 mm. Dan ini ada gambar detail sambungan dari sistem struktur SCBF ini, yang dimana di sini yang di kiri ada detail sambungan geser web kolom balok, dapat dilihat seperti ini. Kemudian untuk detail sambungan bracing CBF-nya ada seperti ini detail. Kemudian kita masuk ke EBF atau eccentrically braced frame. Di sini kurang lebih sama menggunakan bracing, tetapi pada EBF ini bakal digunakan link behavior. Dapat dilihat gambar 3D-nya seperti berikut. Kemudian ada tampilan air release lantai 1 dan 2-nya. Dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk air release potongan A-nya, sama seperti yang tadi, di portal gempa, balok portal gempanya tidak dirilis, tetapi yang dirilisnya hanya di bagian bracing-nya saja. Untuk berat seismik sendiri di sistem struktur IPF ini didapat berat seismiknya sebesar 8.335 kg. Untuk daya geser dasarnya sesuai dengan SNI 1726 dengan rumus CS dikali W, CS-nya didapat sebesar 0,0981 dikali dengan 8335, sehingga gaya gesernya didapat 817,46 kN. Untuk periode strukturnya di mana di mode ke-7 sudah menemukan angka 1. Maka periode strukturnya di angka 1-nya ada di mode ke-7. Kemudian ada drift ratio atau simpangannya dari sistem struktur IBF ini.
di mana displacement arah X-nya sebesar 2,1 untuk lantai 1, 4,8 untuk lantai 2, dan 6,9 untuk lantai 3 atau atap. Maka dapat dilihat si analisis simpangannya ini, hasil pengecekannya oke karena tidak melebihi drift limitnya. Dan untuk grafik simpangan antar tingkatnya atau simpangan antar lantainya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. Untuk interpretasi luarannya dari sistem struktur IBF ini, yang pertama ada momen M3-nya, kemudian ada gaya geser dan gaya aksial. Dengan rekapitulasi sebagai berikut, yang dimana kolom IWF-nya menggunakan 600, 300, 12, 20, di mana momen M2-nya didapat sebesar 8,1 dan M3 43,95. Untuk gaya gesernya didapat V2 9,7 dan V3-nya didapat 3,4. Serta untuk beban aksial dari kolom IWF ini sebesar 274,85. Kemudian ada balok IWF dengan profil 400-200, 12-16, di mana M2-nya 0, M3-nya didapat 63,6446. Untuk V2-nya atau gaya gesernya didapat 59,0932, V3-nya 0, dan gaya aksialnya 0. Dan di sini ada rasio kapasitas. Dapat dilihat sebagai berikut untuk rasio kapasitasnya. Berdasarkan hasil evaluasi rasio kapasitas, pada elemen rangka diperoleh nilai pemanfaatan tertinggi sebesar 0,385 pada profil penampang IWF 600, 300, 12, 20. Sementara untuk penampang IWF 3,5, 200, 12, 16, rasio maksimum tercatat sebesar 0,417. Data tersebut mengindikasikan bahwa rangka-rangka tersebut masing-masing telah memikul beban sebesar 38,5% dan 41,7% dari total kapasitas atau kekuatan nominal yang sanggup ditahan oleh material, yang menunjukkan bahwa profil pertama telah mendekati batas desain izinnya. Kemudian ada desain elemen link dengan tegangan leleh bajanya sebesar 250 MPa dan modulus elastistik bajanya yaitu 200.000 MPa. Di sini untuk linknya kami menggunakan hollow 125 kali 6 kali 6. Dengan link behaviornya diketahui bentangan linknya untuk bentang 6 meternya sepanjang 1 meter dan bentang 7 meternya sepanjang 1 meter juga. Di sini ada link stiffener. Kemudian yang pertama ada shear and flexural yielding link untuk 6 meter didapat dengan 1000 meter. Kemudian ada shear dan flexural yielding link yang 7 meter. Kemudian ada stiffener terpasang bentang 6M jumlah 2 pasang. Stiffener terpasang bentang 7M dengan jumlahnya 2 pasang. Kemudian tebal stiffenernya untuk bentang 6M dan 7M-nya ini didapat menggunakan 10 mm dan lebar stiffener bentang 6 meter dan 7 meter ini digunakan dengan lebar 180 mm. Untuk sambungan bracing pada balok kolomnya digunakan spesifikasi material sebagai berikut. Untuk bautnya menggunakan A325M dan FNT-nya 620/25 MPa, FNV-nya 398 MPa, FX-nya 490 MPa, dan setelah melalui beberapa analisis didapat perhitungan atau kesimpulan sambungan bracing pada balok kolom ini. Untuk tebal gusset plate-nya berada di 15 mm dan tinggi gusset plate-nya di 200 mm, lebar gusset plate-nya di 150 meter, diameter bautnya 22 meter. Untuk diameter lubang bautnya di 24 mm, jumlah bautnya kami menggunakan 4 buah. Lebar lasnya 6 meter, jumlah sisi lasnya 2 meter, dan jarak antara bautnya 70 mm. Untuk sambungan sistem gravitasi balok kolom pada sistem struktur IBF ini didapat sebagai berikut berdasarkan hasil analisis, yaitu tebal gusset plate-nya 15 mm, tinggi gusset plate-nya 290 mm, lebar gusset plate-nya 80 mm, diameter baut menggunakan 22 mm,
Untuk diameter lubang bautnya 24 mm. Jumlah bautnya kami menggunakan 5 buah. Lebar lasnya 6 mm, jumlah sisi lasnya 2 mm, jarak antar bautnya 70 mm. Dan ini ada gambar detail sambungan. Dari yang pertama, ada detail sambungan geser web kolom balok untuk sistem struktur IBF ini. Dapat dilihat sebagai berikut. Dan ada detail sambungan bracingnya pada IBF-nya, serta ada detailing stripnernya, dapat dilihat pada gambar berikut. Mungkin cukup sekian pemaparan laporan tugas besar struktur baja lanjut kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.